Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Umi Abi dan teman-teman luar biasa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tahu ini apa? Ini adalah batu. Semua percaya? Percaya. Jika teman-teman dan semua hadirin melihat batu ini, dengan batu ini kita bisa menggunakan apa? Batu ini bisa digunakan sebagai apa? Bisa buat ulekan, bisa buat main tapak gunung, bisa buat hiasan dinding, benar? Bisa buat mengganjal pintu, setuju? Setuju. Tapi sekarang saya katakan, jika batu ini bisa dimakan, teman-teman dan Umi Abi semua percaya? Percaya batu ini bisa dimakan? Umi Abi percaya batu ini bisa dimakan? Enggak, ya gimana? Ya, batu yang bisa dimakan ini sama halnya dengan mimpi besar, mimpi yang setinggi langit yang sering orang-orang remehkan. Ketika ada seorang mengatakan batu ini bisa dimakan, pasti semua orang akan bilang, enggak, batu itu nggak bisa dimakan. Enggak, mustahil batu ini bisa dimakan. Batu kan keras, gak ada gizinya. Atau orang-orang akan meremehkan yang bilang batu ini bisa makan. Ya sama halnya dengan mimpi yang tinggi langit, yang luar biasa, yang begitu besar. Orang-orang pasti akan meremehkan dia, akan menjelek-jelekan namanya, akan mengatakan ia gila, ia bodoh, dan ia tak tahu segalanya. Umi Abi kenal Bill Gates? Ya, yang pendiri Microsoft, kenal? Iya, Bill Gates. Pada awal mulanya ia berkata bahwa ia akan menghadirkan laptop di seluruh meja-meja di semua kantor dan di seluruh meja-meja di rumah di dunia. Padahal pada zamannya laptop masih berukuran 5 kalinya pintu yang 2 kulkas itu. Ya, kulkas dan 2 pintu. 5 kalinya kulkas dan 2 pintu. Jadi bayangkan sebesar apa itu laptopnya. Namun walaupun sebesar itu, ia berani mengatakan bahwa ia mampu menghadirkan laptop-laptop di semua meja di seluruh dunia. Ia memang dikatakan bodoh, ia dikatakan tak tahu diri, ia dikatakan gila. Tapi karena dengan semangat yang menggebu-gebu, karena harapannya untuk mengejar mimpinya, hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang pengusaha Microsoft yang dikenal oleh dunia, dan ia tercatat namanya dalam daftar orang terkaya di dunia. Bahkan ia berhasil menginfakkan, mensedekahkan hartanya sebanyak 93 triliun kepada orang-orang yang kurang mampu. 93 triliun. Umi Abi dan teman-teman mau menjadi seperti Bill Gates? Umi dan Abi mau menjadi seperti Bill Gates yang mensedekahkan hartanya sebanyak 93 triliun? Mau? Semua jawabannya mau. Tapi kalau Umi Abi dan teman-teman bertanya kepada saya akan mengatakan tidak mau. Bill Gates memang dia menginfakkan hartanya 93 triliun. Tapi apakah ada yang menjamin ia akan masuk surga? Apakah ada yang menjamin ia akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa ia masuk Islam, walau dia tak pernah bersyahadat? Nah, maka seluruh cita-cita yang kita impikan, seluruh harapan yang kita kejar harus berada di jalan yang benar dengan penuh keimanan. Memang cita-cita membuat kita memiliki harapan untuk masa depan. Tapi, apakah hal yang kita cita-citakan sudah berada di jalan yang benar? Apakah
hal yang kita cita-citakan masih dalam batasan aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran? Apakah hal yang kita cita-citakan akan menolong kita di masa depan yang lebih penting, yaitu negeri yang bernama negeri akhirat? Apakah hal yang kita cita-citakan saat ini akan menghantarkan kita ke akhirat bagian kanan yang bernama surga, atau ke akhirat bagian kiri yang bernama neraka? Maka dari video tadi, menjadi pembalap, menjadi astronot, menjadi artis, dan menjadi pemain sepak bola harus dipikirkan ulang, lebih matang dan lebih meyakinkan lagi. Dari empat anak di video tadi, saya teringat dengan sebuah kisah masa lalu yang mungkin ceritanya asing bagi telinga, namun akan luar biasa bagi jiwa yang mendengarnya. Suatu hari ada 4 pemuda tampan yang sedang duduk-duduk di pelataran Ka'bah. Mereka adalah para sahabat Rasul dan tabi'in yang bernasab mulia. Mereka adalah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Mungkin jasad dan badan mereka berada di atas tanah, namun pikiran dan harapan terbang jauh bagai elang menuju masa depan. Abdullah bin Zubair mengawali perbincangan mereka. Wahai teman-temanku, sebutkanlah apa cita-cita yang kalian impikan, apa cita-cita yang kalian harapkan untuk masa depan. Lalu salah satu temannya berkata, ya silakan, mulai dari kamu dulu. Abdullah bin Zubair berkata dengan tegas, cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Lalu dilanjut oleh Mus'ab bin Zubair. Ia berkata dengan tegas dan lantang, jika aku ingin menguasai 2 wilayah Irak, dan tak akan ada yang merongrong kekuasaanku. Lalu Abdul Malik bin Marwan tak mau kalah. Ia ikut menyuarakan mimpinya. Jika kalian merasa cukup dengan mimpi-mimpi kalian itu, aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh muka bumi ini dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan terakhir, Urwah bin Zubair. Dia menarik napas panjang dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua cita-cita kalian. Aku ingin menjadi seorang alim atau orang berilmu yang mau beramal, sehingga kelak orang-orang akan mempelajari kitab-kitab Rabbnya, sunnah-sunnah nabinya, dan mempelajari hukum-hukum agamanya dariku, hingga nanti aku bisa sukses di akhirat dan akan masuk ke surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di situ. Inilah cerita singkat mereka di pelataran Ka'bah. Hingga waktu pun terus berjalan, tahun demi tahun terus berganti, dan keempat pemuda tadi telah tumbuh menjadi manusia dewasa. Dan mereka berhasil meraih seluruh cita-cita mereka. Mereka berhasil meraih cita-cita mereka yang mereka utarakan dulunya di Ka'bah. Ya, mereka berhasil menjadi seorang khalifah dan ulama hebat yang dihormati oleh umat. Walau tujuan mereka adalah akhirat, namun dunia tetap mereka dapat. Lalu pertanyaannya, mengapa Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, dan Mus'ab bin Zubair percaya jika tujuan mereka adalah akhirat? Mengapa mereka begitu yakin jika mereka harus mengejar akhirat? Tentu karena mereka percaya pada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, sedangkan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata inilah yang menjadi landasan, inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi keyakinan mengapa keempat pemuda tadi begitu percaya jika tujuan mereka adalah akhirat.
Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Mereka berhasil menjadi seorang khalifah penolong agama Allah yang dibanggakan di dunia, dan insya Allah kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Urwah bin Zubair, ia berhasil menjadi seorang penasihat khalifah dan menjadi seorang ulama penolong agama Allah yang dimuliakan di dunia, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya juga. Mari kita bandingkan keempat video di awal tadi. Keempat anak bercita-cita, tapi mereka begitu memikirkan materi duniawi. Sedangkan keempat sahabat Rasul ini, mereka tak sama sekali memikirkan materi duniawi. Anak-anak zaman ini begitu memikirkan uang dan pujian. Bercita-cita menjadi pembalap dan pemain sepak bola, agar disorot oleh dunia dan dipuja banyak manusia. Bercita-cita menjadi astronot, berharap namanya tertulis dalam sejarah dunia dan dikenal hebat oleh banyak manusia. Dan bercita-cita menjadi artis agar memiliki uang bermiliaran rupiah. Inilah cita-cita anak zaman ini. Inilah cita-cita anak akhir zaman ini. Padahal semua itu hanyalah senda gurau belaka. Padahal semua itu hanyalah senda gurau belaka. Buat apa di dunia tapi sengsara di akhirat? Buat apa tertawa-tawa di dunia tapi akan menjerit-jerit kepanasan di akhirat? Buat apa merasakan indahnya surga tapi kelak akan merasakan neraka yang pedih selama-lamanya? Sesungguhnya dunia ini hanyalah alat Umi Abi, hanyalah sarana, hanyalah wasilah yang akan menghantarkan kita ke akhirat. Umi Abi tahu pisau? Ya, pisau, tahu? Ya, pisau adalah alat untuk memotong. Entah itu memotong sayur, memotong kue, mencincang-cincang daging ayam, mencincang-cincang daging sapi, atau bahkan mencincang-cincang daging manusia. Tujuan kita memakai pisau tetap sama, yakni memotong. Maka sama halnya dengan dunia. Dunia ini hanyalah alat yang akan mengantarkan kita ke akhirat. Entah akhirat itu bagian surga atau bagian neraka, semua tergantung pada diri kita. Maka seharusnya kedudukan, jabatan, keahlian, kecerdasan, dan semua yang kita miliki seharusnya digunakan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ubah pikiran kita bersama bahwa cita-cita harus berpikir panjang ke akhirat. Dunia penuh cerita untuk akhirat yang selama-lamanya. Salah satunya dengan Al-Quran. Allah telah menjamin pahala, mahkota dan jubah kebesaran untuk orang tua penghafal Al-Quran. Bayangkan Umi Abi, tak hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi juga diberikan pernak-pernik perhiasannya. Jadi, kurang apa lagi? Biarkan keringat menetes demi memperjuangkan kalam Allah. Biarkan suara serak demi melafalkan kalam Allah. Biarkan kita berdarah asal kita tidak menyerah. Biarkan perjuangan Umi Abi tak akan dibayar oleh pundi-pundi rupiah, namun kelak akan dibayar dengan pundi-pundi pahala yang akan menghantarkan kita ke jannah. Umi dan Abi, kami memang bukan seorang tabi'in dan sahabat Rasul yang bernasab mulia, tapi kami yakin kami mampu meluruskan cita-cita kami dengan bantuan Umi dan Abi semua. Kami memang tak pernah berbincang-bincang di pelataran Ka'bah, tapi kami yakin kami mampu memperbaiki tujuan hidup kami. Maka tolong bantu kami Umi Abi, tolong bantu kami meluruskan semua cita-cita kami. Kami berjanji, insya Allah kami anak-anak Umi Abi di sini akan menjadi dokter-dokter penghafal Al-Quran,
yang akan selalu dinanti kehadirannya oleh banyak rumah sakit di dunia. Insya Allah kami anak-anak Umi Abi di sini akan menjadi guru-guru hebat yang mampu mendidik murid-murid kami dengan bekal akhirat. Insya Allah kami anak-anak Umi Abi di sini akan menjadi tentara-tentara Allah yang gigih dalam melindungi negara keridhoannya. Insya Allah kami anak-anak Umi Abi di sini akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang mau memberikan hartanya di jalan yang berlimpah. Insya Allah kami anak-anak Umi Abi di sini akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang jujur, yang cemerlang, yang karyanya selalu dinantikan oleh banyak manusia di dunia. Maka satu harapan kami Umi Abi, hanya satu harapan kami. Tolonglah bantu kami Umi Abi. Tolong bantu kami semua yang ada di sini. Ya Allah yang maha menerbitkan matahari, ya Allah yang maha membolak-balikkan tangan ini, ya Allah yang maha menciptakan kami dari segumpal darah, ya Allah yang maha menunjukkan arah. Saat ini kami tahu dunia tak punya segala. Saat ini kami tahu dunia hanya persinggahan sementara. Saat ini kami tahu akhirat nan abadi selama-lamanya. Saat ini kami tahu Kau tujuan kami sebenarnya. Dalam hidup kita memang selalu punya cerita. Dalam hidup kita memang selalu berusaha. Dan dalam hidup kita memang selalu ingin menjadi orang istimewa. Maka mari kepangkan sayap tekadmu. Mari rajut semua harapanmu. Mari tenggelamkan semua keraguanmu. Mari ukir cerita terbaikmu. Dan mari bersama-sama mengejar akhirat dengan dunia penuh cerita, cita dan juga cinta. Takbir! 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 Allah. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.